Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reini Sabrina Emanuela Sihaan, dan pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang teks anekdot. Teks anekdot dapat diartikan sebagai sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Meskipun terkesan sebagai teks lucu, teks anekdot banyak menyimpan pesan moral atau amanat dan kebenaran yang dipercayai banyak orang. Hal inilah yang membuat teks anekdot memiliki tujuan untuk menghibur seseorang sehingga bisa tertawa dan bahagia, walaupun membawa maksud kritikan. Teks anekdot memiliki tujuan untuk menghibur pembaca atau pendengar dengan cara menyampaikan kritik, sindiran, atau pesan tertentu melalui cerita singkat yang lucu dan menarik. Ciri-ciri teks anekdot adalah mampu menghibur dan membuat tertawa. Hal ini berarti teks anekdot memuat beragam kisah lucu atau humor. Kedua, memiliki sifat menyindir. Dalam beberapa kisah teks anekdot, ditemukan banyak yang dipakai sebagai media untuk menyindir sesuatu, baik itu orang maupun kelompok. Ketiga, memiliki tujuan tertentu. Tidak seperti teks yang lain, teks anekdot lebih fleksibel untuk dibentuk sesuai dengan keinginan dari penulis. Dengan begitu, penulis memiliki sudut pandang yang lebih luas dan bisa menghasilkan teks anekdot dengan maksimal. Struktur teks anekdot adalah yang pertama, abstrak. Bagian pertama dari teks anekdot adalah abstrak. Bagian ini terdapat di bagian awal paragraf, yang mana biasanya digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai keseluruhan isi cerita. Lalu, ada orientasi. Berbeda dengan abstrak, yang memberikan gambaran awal, orientasi biasanya berisi awal kejadian sebuah cerita. Orientasi juga bisa disebut sebagai bagian untuk menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa utama yang terjadi. Lalu ada krisis, yang berarti setelah pembaca mengetahui awal cerita dari teks anekdot, krisis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama dari teks. Lalu ada reaksi. Reaksi sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Reaksi biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita teks anekdot. Dan yang terakhir ada koda. Setelah keseluruhan cerita sudah tersampaikan, koda dapat digunakan sebagai penutup sekaligus pemberian pesan dari penulis cerita teks anekdot. Berikut adalah kaidah kebahasaan teks anekdot. Teks anekdot menggunakan kata keterangan waktu lampau, menggunakan kata penghubung, menggunakan kata kerja, menggunakan urutan peristiwa berdasarkan waktu, serta menggunakan jenis pertanyaan retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Apa perbedaan dari anekdot dan humor biasa? Perbedaan utama dari anekdot dan humor adalah tujuan dan muatannya. Humor murni bertujuan untuk menghibur dan membuat orang tertawa, sedangkan anekdot adalah cerita lucu yang juga mengandung pesan, sindiran, atau kritik terselubung mengenai suatu hal atau isu meskipun juga bisa menghibur. Cara membuat teks anekdot adalah yang pertama, pilihlah topik atau tema yang akan dibahas dalam teks anekdot. Lalu yang kedua, pilih atau tentukan suatu peristiwa yang akan dijadikan sebagai latar belakang. Ketiga, membuat rangkaian peristiwa dalam bentuk alur teks anekdot. Keempat, susun kerangka teks anekdot dan kembangkan agar menjadi suatu cerita yang memiliki satu kesatuan. Dan yang terakhir, teks anekdot disunting atau dicek kembali apa yang kurang dan apa yang akan ditambahkan. Berikut adalah contoh teks anekdot. Di kelas, guru berkata, "Anak-anak, tugas minggu ini jangan lupa dikerjakan ya." Seorang siswa langsung mengeluh, "Bu, tugasnya banyak sekali. Kami kan juga butuh istirahat." Guru menjawab sambil tersenyum, "Kalau kalian capek, ingatlah, saya yang memberi tugas ini juga capek menilainya." Seluruh kelas pun ketawa, meski dalam hati masih berharap tugasnya berkurang. Berikut adalah contoh komik anekdot di sekolah, komik anekdot di rumah, dan juga komik anekdot di masyarakat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.